Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya bersama istri pergi ke lahan paneli yang telah selesai ditanam. Sebelum kita melihat rekaman paneli yang telah selesai, kita dengarkan nasihat bijak terlebih dahulu. Jangan berpikir uang dulu, ya, itu penting, ya. Jangan berpikir uang dulu. Kalau berpikir uang dulu, biasanya nanti kerjaannya nggak jadi, uangnya nggak dapat, kerjaannya nggak jadi, ya. Tapi berpikirlah kerjaan dulu, hasilnya bagus, maka uang akan datang kepada Anda. Nah, seperti itulah kira-kira dari hasil kata-kata bijak. Ya, kepada intinya aja langsung ya. Di sini yang saya tanam adalah jenis pohon planifolia. Saya tanam dalam satu tajar itu 3 polybag, dan dalam satu polybag ada yang 1 dan ada yang 2. Jadi total dari satu tajar itu ada yang 5 pohon, ada yang 6 pohon. Nah, metode yang saya gunakan ini mungkin saya cukup sederhana karena saya melihat dari segi lokasi memang tidak membutuhkan naungan karena di sini banyak pohon-pohonan, jadi suasana pencahayaan tidak terlalu terik. Makanya saya menggunakan metode seperti ini. Untuk ininya dan perlindungnya kita gunakan bahan yang tersedia di alam, baik dari ranting-ranting ataupun dari pelapa pohon aren, di mana fungsinya itu adalah untuk menjaga dari hama seperti ayam. Soalnya kalau tidak dikasih ranting seperti itu habis sama ayam, dicakar-cakar. Di sini yang saya tanam baru sekitar 400, soalnya memang belum semua lahan beres dikerjakan karena memang agak cukup luas. Tapi untuk estimasi penanaman di sini akan saya tanam sekitar 2000 polybag. Untuk benihnya juga sudah siap. Mungkin nanti dimana sudah semuanya lahan beres ditata, baru akan dilaksanakan penanaman kembali. Bagi semua anak-anak muda, khususnya para petani milenial, mohon maaf sebelumnya, bukannya saya sok menggurui, tapi memang berbagi itu memang indah. Nah, di sini saya cuma hanya mempraktekkan apa yang telah saya pelajari dari para senior-senior paneli. Memang banyak trik atau metode penanaman, cuman untuk yang saya praktekkan kali ini adalah penanaman konvensional. Tetapi walaupun penanaman konvensional, tetap untuk kedepannya itu si bambunya itu sudah saya bolongin tengah-tengahnya. Setiap kukunya itu saya sudah bolongin, dan dimana nanti akan saya kasih coran semen supaya tiang rambatan itu lebih kuat. Ingat suatu peribahasa yang mengatakan bahwa sempurnanya ilmu itu apabila dipraktekkan. Nah, di sini juga saya mencoba untuk mempraktekkan apa yang telah saya dapat. Sebenarnya bukan kerjaan utama. Di sini saya mencoba menggeluti hobi paneli memang karena istilahnya hobi saya itu memang bertani, tetapi kerjaan saya bukan petani. Ini di sini saya cuman mengisi waktu luang saat saya cuti. Disinilah saya melaksanakan bukan melaksanakan, jadi istilahnya hiburan, refresh otaknya di kebun, karena memang saya pada dasarnya suka bertani. Dan kenapa saya suka lebih cenderung ke tanaman paneli, karena jika kita lihat untuk kedepannya, dari mulai istilahnya pasaran, dari mulai harga, memang kalau untuk paneli itu lebih dari tanaman yang lainnya. Walaupun memakan waktu yang lama, tetapi memang setimpal. Jadi
memang cukup butuh waktu, ya gimana ya, harus sabar intinya kita tuh, karena dari mulai tanam ini bisa berbuah tuh, apalagi yang saya tanam itu ruas pendek, cuman 2 ruas 3 ruas, itu kalau yang sudah bisa menyampai 2,5 tahun ataupun 3 tahun. Itu pun kalaupun perawatannya bagus dan dari benihnya juga yang bagus. Nah, tapi walaupun agak lama, saya berpikirnya lebih cenderung ke invest, karena sesuatu istilahnya yang saya kerjakan ini insya Allah untuk kedepannya pasti akan ada hasilnya. Dan dari segi pupuknya ini saya gunakan kotoran kambing dan sekam padi yang sudah membusuk. Jadi memang kalau untuk paneli itu yang saya dapat, yang saya tahu dari para senior paneli, apakah yang dari ahlinya, memang kalau untuk paneli yang bagus itu anti harus menggunakan pupuk kimia, lebih cenderung bagus menggunakan pupuk organik, baik dari kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran ayam, ataupun hasil fermentasi dari tumbuhan-tumbuhan yang bisa kita olah menjadi suatu pupuk. Paneli lebih cenderung menyukai pupuk organik dibanding dengan kimia. Di samping itu, di hasil buahnya juga mempengaruhi apabila tujuan kita untuk pasar ekspor keluar yang menggunakan pupuk kimia itu tidak akan lulus tes. Bahkan yang dicari oleh orang luar negeri itu, oleh pasar luar, adalah paneli yang tidak menggunakan pupuk kimia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan penjelasan dari video saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan ataupun dalam penjelasan. Di sini saya niatnya berbagi, bukannya menggurui. Seandainya ada koreksi ataupun masukan, silahkan bisa di kolom komentar. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.